Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang pegas ya. Kita akan membahas tentang konsep hukum kekalahan energi pada sistem pegas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya silakan subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Dua buah pegas dengan konstanta sama memiliki panjang pertama 48 cm. Kemudian diberi beban masing-masing 100 dan 200 gram. Tentunya pegas akan molor. Yang pertama adalah menjadi 64,5 dan 89 cm. Hal ini menunjukkan bahwa gaya berat sebanding dengan pertambahan panjang dari pegas sesuai pernyataan hukum Hooke. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Dua buah pegas panjangnya sama, konstanta sama, kemudian kita beri beban dan akhirnya dia molor. Ya, perhatikan panjang awal dan panjang akhirnya. Ya, kita coba lagi. Kita gantungkan lagi dan dia molor. Panjang awal dan panjang akhir kelihatan. Garis ungu dan garis hijau. Kemudian bagaimana kalau kita tambahkan beban? Nah, gaya beratnya makin besar, maka delta X-nya atau delta L-nya semakin besar pula. Oke, jelas ya? Jadi gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Kemudian kita lihat lagi. Kita kasih beban yang sama dua pegas ini. Ya. Berarti gaya beratnya sama, maka pemulurannya sama. Kemudian kita coba ubah dengan massa lebih besar. Ya, kita lihat perbandingannya. Tentunya sangat berbeda. Gaya berat sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Oke, sekarang kita menggunakan massa yang sama. Dan apa yang terjadi? Inilah konsep yang dikemukakan oleh Hooke pada hukum Hooke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pegas kita naikkan konstantanya? Maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Ya, semakin besar konstantanya, maka pertambahan panjangnya kecil. Sebaliknya, jika konstanta kita perkecil, maka pertambahan panjang semakin besar. Ya. Saya rasa jelas ya. Ya. Jadi, sekali lagi, semakin kecil konstantanya, maka pertambahan panjang semakin besar untuk massa yang sama. Oke, ya. Jadi karena perbedaan konstanta, maka pertambahan panjang juga berbeda pada keadaan massa tetap. Ya, sekarang coba dihitung menggunakan hukum Hooke, ya. Dari hukum Hooke kita dapatkan K sama dengan F per delta X. Ya, untuk massa beban 1, pegas 1 kita dapatkan nilai K-nya. Nah, sekarang kamu coba di pause untuk mencari K2 dengan panjang awal dan panjang akhir kamu ketahui. Oke, bagaimana hukum Hooke ini digambarkan pada formula atau pada konsep hukum kekalahan energi. Misalnya ada sebuah pegas, kemudian pegas kita kasih beban, ya, sehingga pegas mulur dengan gaya beratnya adalah F atau W, yaitu M kali G. Ini panjang mula-mula dan ini panjang akhirnya, dan ini adalah pertambahan panjangnya delta L. Ya. Hukum Hooke-nya dituliskan bahwa F sama dengan K delta L atau K delta X. Tanda min artinya melawan arah dari gaya tersebut. Ya, posisi saat ini diam. Kemudian bagaimana kita analisis mengenai kekekalan energi mekanik pada pegas ini. Ada 3 posisi kita gambarkan. Yang pertama, posisi ketika beroscilasi dia mampat ke bagian atas, kemudian di bagian tengah-tengah atau bagian setimbang, ya, kemudian di bagian paling bawah. Ya, simpangan paling atas
Itu di titik yang paling pendek ya, ini delta ya, deltanya, delta X-nya atau simpangannya ini adalah simpangan paling bawah ya. Di tengah-tengah adalah titik setimbang. Nah, di bagian atas sendiri yaitu energi mekaniknya adalah sama dengan energi potensial. Di bagian tengah energi mekaniknya adalah sama dengan energi kinetik, dan bagian paling bawah energi mekaniknya adalah energi potensial. Di mana dirumuskan bahwa EP itu sendiri ya, EP dari pegas itu sendiri tidak lain adalah setengah Kx kuadrat, kemudian EK-nya setengah mv kuadrat, kecepatan dari bandul bergerak, dan EP yang paling bawah adalah setengah Ki kuadrat ya. Ya, kita mengetahui bahwa ada hukum kekekalan energi, yaitu energi sebelum dan energi sesudah adalah sama ya. Itulah hukum kekekalan energi pada peristiwa osilasi pegas ini ya, dimana EP sama dengan EK, sehingga EP-nya kita tuliskan setengah Kx kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Oke ya, seperti itu, moga jelas ya. Inilah posisi-posisi di mana EP dan EK menempati posisinya masing-masing pada saat gas berosilasi. Baik, saya cukup untuk penjelasan kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.